Benarkah teman-teman, Mikhail Tal saat melakukan pengorbanan perwira atau pengorbanan yang sangat brutal? Dia mengawali dengan pembukaan Ruy Lopez. Dari catatan sejarah, pertandingan yang dimainkannya pada saat kejuaraan catur dunia, langkah pembukaan Ruy Lopez memang terlihat jelas teman-teman. Coba kita simak pertandingan 1958 USR Championship saat berhadapan dengan Evin Geller. Kita pelajarin Ruy Lopez versi Mikhail Tal. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya. Selamat menyaksikan. Mikhail Tal memegang buah putih dan dia memulai pion E4. Langkah rumusan pembukaan Ruy Lopez terlihat di papan teman-teman. Putih kuda F3, hitam kuda C6, putih gajah B5, dan hitam pion A6. Gajah tidak memukul kuda, tetapi di sini mundur ke A4. Kenapa itu terjadi teman-teman? Karena pembukaan Ruy Lopez mengandalkan ataupun kekuatannya berada pada gajah petak putih. Setelah putih melakukan rokade sayap raja, Evin Geller mengeluarkan gajah dan persiapan juga untuk rokade sayap raja. Tal benteng ke E1 dan Evin Geller kembali mengincar gajah. Hitam rokade sayap raja. Mikhail Tal pion C3. Jelas teman-teman, untuk pelarian gajah apabila dia diincar. Hitam pion D6, putih pion H3, mengantisipasi langkah kuda ataupun gajah. Hitam kuda A5. Lihat teman-teman, bertukar dia tidak inginkan karena seperti yang saya akan katakan tadi, Ruy Lopez kekuatan terbesar itu pada gajah petak putih. Terjadi permainan di pion center, hitam gajah B7. Lihat kondisi seperti ini, Mikhail Tal pion B4. Jelas terlihat mengancam kuda ataupun mengajak pertukaran pion. Evin Geller kondisi seperti ini menyambutnya teman-teman. Dan Mikhail Tal setelah memukul pion kembali mengancam kuda. Langkah berikutnya, Evin Geller penempatan kuda ke C4. Di mana langkah pentingnya permainan Mikhail Tal untuk Ruy Lopez ini? Kuda diaktifkan ke D2 dan hitam pion D5. Banyak pilihan ataupun langkah yang bisa diambil oleh Mikhail Tal, tetapi dia memukul pion yang ada di D5 dengan pion E4. Evin Geller memukul pion kembali. Yaps, terjadi pertukaran perwira. Siapa yang diuntungkan posisi seperti ini teman-teman? Gajah mengancam benteng. Seperti biasanya, Mikhail Tal membuat atraksi kecil-kecilan, membiarkan benteng diambil oleh gajah. Kali ini, Evin Geller mengambilnya. Dan di sini teman-teman, setelah benteng pukul gajah, Mikhail Tal mengambil jalur 7 dan hitam benteng E8. Apa yang terjadi dengan kondisi pion center dinaikkan satu langkah, menjaga posisi benteng nantinya bisa ke C7. Setelah menteri mengancam benteng, Mikhail Tal tidak memperdulikannya teman-teman. Dia membiarkan benteng tersebut dan menempatkan gajah ke G5. Apa maksud dari tujuan Mikhail Tal? Di sini Evin Geller tidak tertarik ataupun merasa berbahaya dengan pengorbanan benteng yang diberikan secara gratis. Maka dia penempatan benteng ke E2. Ada benteng gratis, tetapi malah mengincar gajah. Benteng ditempatkan ke C7 mengancam menteri oleh Mikhail Tal. Coba kita perhatikan teman-teman. Kita kembali sebentar. Apa tujuan dari Mikhail Tal apabila benteng dipukul oleh menteri? Saya rasa ini kesalahan ataupun langkah blunder yang diambil Mikhail Tal. Dia berharap pion pukul gajah.
maka dia punya peluang untuk skak. Dengan kondisi seperti ini, hitam bisa saja tidak memakan gajah, membiarkannya melainkan menaikkan benteng. Seharusnya hitam ini sangat aman. Tetapi karena dia berpikir pion yang memukul, maka dia mempunyai peluang untuk skak. Gajah memukul pion, jelas ada ancaman skakmat. Itu yang dipikirkan oleh Mikhail Tal. Tetapi Effengeler tidak melihat. Hanya sebatas untuk memakan benteng, tidak untuk memakan gajah. Kondisi seperti ini jelas teman-teman. Apabila dipukul gajah dengan pion, kemanapun raja berlari, ada ancaman skakmat. Hanya bisa antisipasi dengan pengorbanan menteri dan benteng. Tidak ada pilihan lain. Maka dari itu coba kita kembali ke partai aslinya. Effengeler tidak tertarik teman-teman, ataupun dia tidak berhitung langkah, maka dia tidak memakannya. Kondisi seperti itu, dia malah mengancam ataupun menempatkan bentengnya ke E2. Jelas, setelah gajah ancam kuda, seharusnya pukul saja bentengnya. Tetapi dia tidak. Dia menempatkan benteng ke E2, mengancam gajah. Mikhail Tal geser kembali bentengnya ke C7, lalu hitam, menteri E6. Coba perhatikan teman-teman, dengan kondisi seperti ini jangan kalian berharap putih bisa penempatan benteng ke E7. Karena inilah yang akan terjadi. Yaps. Benteng pukul menteri, benteng pukul menteri, dan benteng pukul gajah. Kondisi seperti ini sedikit hitam yang lebih unggul. Walaupun terlihat ujungnya akan remis. Maka dari itu, Mikhail Tal tidak menempatkan benteng ke E7, melainkan memakan gajah dengan kuda. Setelah benteng pukul kuda dan skak, raja naik ke H2. Effengeler telah mempunyai kesempatan untuk menukarkan menteri. Karena harus teman-teman, apabila menteri ditempatkan ke E5, skak. Tetapi dia tidak mengambil langkah itu. Penempatan benteng ke D8 menjaga pergerakan pion untuk promosi. Selanjutnya, Mikhail Tal, brilliant move. Tidak seperti ini teman-teman, belum bisa. Benteng akan dipukul oleh menteri. Apabila pion pukul menteri, jelas benteng pukul menteri. Hitam unggul, jelas di sini. Maka dari itu, belum saatnya benteng ditempatkan ke E7 oleh Mikhail Tal. Apa langkah Mikhail Tal? Kondisi seperti ini. Memakan kuda terlebih dahulu dengan gajah. Dengan apa baiknya gajah tersebut dimakan? Apakah dengan menteri? Bila dengan menteri, inilah yang akan terjadi teman-teman. Jelas, permainan berimbang. Karena apa? Walaupun hitam menang kualitas, tetapi ada pion D6 yang akan menjadi promosi. Tetapi ini memang ujungnya akan remis jika bermain profesional. Di sini Effengeler tidak memakan dengan menteri tetapi memakan dengan pion teman-teman. Dan saatnya Mikhail Tal mengambil kesempatan itu. Kali ini dia baru menempatkan benteng ke E7 dan situasinya sangat berubah. Untuk posisi seperti ini, hitam tidak bisa lagi memukul benteng dengan menteri teman-teman. Karena gajah dan kuda sudah bertukar. Apabila ini terjadi, ada tempo skak yang dimiliki oleh putih, penempatan menteri ke G4. Raja bergeser. Apabila dilanjut, pion pukul menteri dan skak. Jelas, putih unggul di sini. Kita kembali ke partai aslinya. Effengeler tidak memukul benteng, tetapi mengajak pertukaran menteri, memukul pion yang ada di D6. Mikhail Tal, jelas teman-teman. Karena apa? Unggul satu perwira, benteng pukul benteng, dan ini terus berlanjut. Effengeler belum menyerah. Karena ada kesempatan baginya untuk benteng ke D2, mengancam gajah. Saat gajah dilindungi, dia mengambil pion F2. Dan Mikhail Tal, penempatan gajah ke E4 memberikan kepada
Effengeler pion, tetapi bertukar. Effengeler, pion A5, dan putih, skak. Raja naik ke G7, tempo diperlihatkan oleh Mikhail Tal, ataupun kuncian kepada pion lemah F7. Di sini Effengeler menyerah. Karena apa? Jika dilanjutkan. Hitam mungkin benteng ke D2, tapi ada putih mengincar kembali petak untuk mengambil pion lemah yang ada di F7. Itulah sebabnya teman-teman kenapa pertandingan ataupun setiap langkah dari Mikhail Tal, kebanyakan langkah yang dipakainya adalah pembukaan Ruy Lopez. Kita bisa pelajari bagaimana saya telah menganalisisnya, sederhana dan sangat mudah dimengerti. Ambil ilmunya teman-teman. Dukung channel ini. Ucapan terima kasih dari kalian hanya cukup subscribe dan nyalakan loncengnya, berikan komentar yang positif. Akhir kata saya ucapkan thanks and God bless. Bye-bye.